Apakah berilmu itu berarti harus hafal dalil dari ilmu yang kita tahu? Tidak harus, karena masalah hafal atau tidak hafal itu disesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau kita hafal itu lebih bagus. Iya. Kenapa? Karena adanya hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk menghafal. Di antaranya hadis riwayat Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati, fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikan seperti yang ia dengar. Lihat ya. Nabi di situ mengatakan apa? Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang apa? Mendengar sabdaku, kemudian memahaminya, kemudian menghafalnya, kemudian menyampaikannya. Tuh lihat. Di situ Nabi SAW menganjurkan menghafal. Demikian pula dalam hadis ya, Nabi SAW bersabda, "Uhaddithukum haditsan fahfadhuh." Aku akan sampaikan kepada kalian hadis, hafalkanlah. Kata Nabi di situ. Fahfadhuh, hafalkan. Berarti Pak, ya, sangat di antara perkara yang membantu kita menguasai ilmu itu dengan dihafal, Pak. Selain kita paham, ya hafal. Tapi juga jangan cuma hafal tapi tidak paham. Kita gabungkan paham dan hafal. Kalau kita paham tapi tidak hafal, ya kurang. Ya, maka kita berusaha untuk memahaminya dan menghafalnya. Apakah Syiah masih Islam? Tergantung Syiahnya yang mana. Karena Syiah itu tidak sama, Pak. Bertingkat-tingkat dia. Yang dikafirkan oleh para ulama itu Syiah yang sudah sampai derajat mengkafirkan para sahabat dan meragukan keautentikan Al-Quran, ya, keaslian dan kemurniannya. Adapun Syiah yang masih menghormati para sahabat sebatas mengunggulkan Ali saja, ini belum dikafirkan oleh para ulama. Makanya kan di antara perawi hadis ada yang punya keyakinan Syiah, ada. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syiah yang dimaksud di zaman dahulu itu bukanlah Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat, bukan. Akan tetapi yang dimaksud yaitu sebatas dia mengunggulkan Ali dan mencaci maki Muawiyah, itu saja. Iya. Mereka masih mencintai Abu Bakar dan Umar, masih. Bagaimana jika sikap kita menghadapi tuduhan batil terhadap dakwah salaf yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dan Jil di media sosial? Memang subhanallah, memang ya Pak ya, sudah menjadi konspirasi mereka. Bahkan konspirasi ini bukan cuma nasional, bukan internasional, Pak. Ya, bagaimana memadamkan dakwah sunnah ini? Ya. Caranya apa? Dengan cara menebar kedustaan-kedustaan terhadap dakwah. Dikatakan bahwa kita ini suka mengkafirkan, dikatakan kita ini ya berkonspirasi, membahayakan NKRI dan yang lainnya, subhanallah. Ini adalah kedustaan dan kebohongan yang tentunya Pak, kita harus jawab. Ya, ketika mereka menyebarkan di media dakwah, kita pun juga harus jawab dan sebarkan lagi di media dakwah tentang hakikat dakwah salaf ini. Ya. Coba kalau kita ajak misalnya bicara orang-orang awam. Dahulu yang memperjuangkan negara Indonesia ini siapa? Imam Bonjol. Dituduh Wahabi tidak? Tuduh Wahabi. Kiai Haji Agus Salim. Tuduh Wahabi tidak, Pak? Tuduh Wahabi. Dan beberapa lagi yang lain ya, bahkan ya Presiden pertama Indonesia Soekarno
dalam bukunya beliau, apa judulnya itu, malah memuji Wahabi dan mengatakan bahwa itu gerakan untuk memurnikan Islam. Bukti-buktinya kuat sekali, otentik. Nah, coba kita sebarkan yang kayak ginian nih, ya, jadikan konsumsi buat orang awam. Bahwa ternyata kata siapa Wahabi membahayakan NKRI? Dah, ya. Kita juga sebarkan tentang bagaimana sikap ya Ahlus Sunnah terhadap pemerintah, tentang haramnya memberontak, tentang haramnya menggibah mereka dan yang lainnya. Ya. Mengenai sosial media yang membawa rumah tangga saya bercerai. Karena suami saya yang tujuannya ingin memberikan nasihat dan mengenai sunnah, tapi ternyata malah menjalin hubungan. Nah kan? Apa kata saya? Iya. Setan tuh pinter, Mas. Setan itu, kata para sebagian ulama berkata, terkadang setan membuka pintu kebaikan kepada seseorang untuk menjatuhkan kepada pintu keburukan. Niatnya setan membuka dulu, kamu akan berdakwah di sini. Tapi setan tahu kelemahan orang ini pada wanita. Maka mulai dia, wah buka di Facebook, isinya kajian. Mulai itu akhwat curhat, ya ustadz, akhi, ya. Mulailah, tadinya sih niatnya bagus, cuma ingin menjawab, nasihati. Tapi lama-lama karena sering nanya, sering terjadi kontak, sering, ya akhirnya jebol juga. Ya, setan pun tertawa. Bisa terjadi hal seperti itu ya, akhi, anzakumullah ya. Makanya jika kita tidak berhati-hati, ya, tidak betul-betul ya bertawakal kepada Allah, kita pasti akan terseret godaan setan ya, akal Islam azakumullah wa yakum. Makanya benar apa yang sudah kita sebutkan. Ini bukti, salah satu bukti ini Pak, dan ini baru satu, udah banyak lagi bukti-bukti yang lain. Ya, adanya istri gara-gara Facebook akhirnya begitu, atau suaminya atau yang lainnya gara-gara media sosial misalnya, ya. Akhirnya malah ya gitulah, Allah musta'an wal istiqlal. Oh, masih tersambung rupanya dengan ini. Karena saya sudah tidak tahan Ustadz, akhirnya saya minta cerai. Saya sangat menyesalkan terhadap suami saya sudah tergoda dengan seorang perempuan. Yang saya ingin tanyakan, apakah boleh saya minta cerai dengan suami saya? Karena saya tidak tahan Ustadz. Baiklah, kalau memang wanita ini bertanya kepada saya akan jawab sesuai dengan syariat ajalah. Kalau memang suami anti tergoda dengan wanita dan anti ingin menyelamatkan ia dari fitnah wanita, coba berikan solusi dulu. Masalah tidak tahan dan hati tidak tahan, saya yakin semua wanita pasti tidak tahan suaminya tergoda sama laki-laki wanita lain. Apalagi kalau tergodanya sama laki-laki. Ada apa benar Pak? Ada yang seperti itu. Suaminya tergoda oleh laki-laki yang ternyata suaminya LGBT. Ada, betul wallah. Ya, saya waktu pernah ke Padang itu, ada seorang akhwat curhat. Dia bilang, suami saya semenjak menikah sudah 7 bulan tidak pernah menyentuh saya. Rupanya senangnya sama sesama jenis. Ya Allah, ya, musibah deh. Nah, kalau begitu ya, masalah tidak tahan memang semua wanita pasti tidak tahan, semuanya tidak tahan. Cuma cobalah berikan solusi yang terbaik buat suami. Berikan nasihat yang terbaik kepada dia. Karena minta cerai itu sebetulnya bukan solusi yang tepat, bukan. Karena minta cerai itu justru yang diharapkan oleh iblis, la'anallah. Rasul bersabda, ketika Allah turunkan iblis kemana? Ke dunia. Iblis meletakkan arasnya di atas laut.
Wa ba'atsa saroyah, lalu iblis pun mengirimkan apa? Pasukan-pasukannya. Dan adalah pasukan iblis yang paling dekat kepada iblis. A'dhamuhum fitnah, yang paling besar godaannya. Yaqulu ahaduhum, salah satu pasukan iblis berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Kata iblis, ma sana'ta syai'an, kamu belum berbuat apa-apa. Yang satu berkata, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina zaujati. Aku tidak tinggalkan ia sampai aku berhasil menceraikan ia dengan istrinya. Kata iblis, na'am, ni'ma anta, ni'ma ya anta, sebaik-baik pasukan kamu. Lalu ia pun didekatkan kepada iblis. Berarti Pak, ya, kalau bercerai, ya, itu mengikuti keinginan apa? Iblis sudah. Iblis berhasil, tertawa dia. Coba berikan solusi. Solusi pertama, berikan nasihat, Mas. Menurut Mas, dan Mas Masya Allah lebih baik dari saya dari sisi ilmu syariat. Berhubungan dengan wanita yang bukan mahram itu halal apa haram sih Mas? Biasanya kalau suami itu tidak ikhlas, dia akan marah. Kamu ngapain sih campur tangan? Ya sudah, kalau dia marah bilang aja, ya saya cuma ingin mengingatkan aja kok. Ya. Kalau ternyata anti tidak bisa mengingatkan, barangkali ada orang yang lebih dihormati oleh suami, yang bisa mengingatkan dia. Barangkali ia mau sadar atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau solusi yang kedua yang paling berat. Udahlah Mas, nikahin aja dia. Iya. Daripada kamu berbuat maksiat seperti itu. Iya. Iya, kan dalam rangka menyelamatkan dia dari maksiat seperti itu. Tapi ini solusi yang paling berat buat wanita ini. Iya. Karena konsekuensinya dia harus lebih menahan lagi rasa panasnya itu gitu kan. Ya enak saja saya nggak mau dimadu. Ya sudah. Kalau begitu, ya cobalah cari cara yang terbaik dan tepat buat dia untuk memberikan apa? Nasihat-nasihat yang terbaik. Bagaimana cara menasihati yang benar? Karena kadang teman-teman yang sudah lama belajar itu cara menasihatinya malah bikin sakit hati. Ya memang Pak, terkadang seseorang itu ingin menasihati tapi caranya tidak benar alias salah. Akhirnya karena salah cara menasihatinya, bukannya orang yang kita nasihati itu kembali, tapi malah semakin lari. Makanya kan Rasulullah SAW Pak sudah memberikan kepada kita contoh-contoh, dan beliau adalah suri tauladan kita yang terbaik. Bagaimana kita menasihati orang lain. Iya. Maka tentu yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menasihati itu harus dengan lemah lembut. Harus dengan lemah lembut. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua hai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Lihat ya. Ternyata nasihat kepada Fir'aun disuruh oleh Allah dengan apa Pak? Lemah lembut. Itu Pak Fir'aun loh Pak. Bagaimana kepada sesama muslim? Ya. Kita terkadang melihat seseorang jatuh kepada kesalahan, kita ingin segera mengingkarinya tapi dengan emosi. Mata yang terbelalak, nada yang tinggi, sambil telunjuk yang diacung-acungkan. Ya. Dia menganggap dia sudah beramar ma'ruf nahi mungkar. Padahal bisa jadi dia malah membantu setan untuk menyesatkan saudaranya. Sementara Rasulullah SAW sabda, la takun aunan li syaitan ala idlali akhik.
Jangan kamu menjadi pembantu setan untuk menyesatkan apa? Saudaramu. Makanya ingat, dalam tata cara mengingkari kemungkaran pun harus dilihat. Lemah lembut. Apa sih susahnya antum untuk berlemah lembut? Apakah dengan lemah lembut antum akan dianggap bencong? Enggak. Apakah dengan lemah lembut antum akan tidak dihormati? Tidak. Justru kelemah lembutan itu membuat orang semakin senang kepada antum. Justru dengan kelemah lembutan itu semakin menghiasi kita. Kata Rasulullah SAW apa? Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Kelemah lembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali pasti akan menghiasinya. Dan kelemah lembutan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali pasti dia akan mengotorinya. Naam ya akhal Islam, azakumullah. Ya. Yang kedua, nasihati antara kita dan dia saja, jangan di depan orang. Ini dia, ya. Imam Syafi'i mengatakan, la tansahni fil jamaah, insahni fi infiradi, kata beliau. Nasihati saya ketika sendiri, jangan kamu nasihati saya di depan orang. Fa in asaitani makhalaftani. Tapi kalau kamu tetap ngeyel, maunya nasihati saya di depan orang-orang, ya, maka jangan salahkan aku jika aku tidak mendengar nasihatmu. Kata Imam Syafi'i begitu, Pak. Kata Imam Ibnu Hibban, ya, Al-Busti dalam kitab Rawdatul Uqala, beda antara menasihati dengan ta'yir. Ta'yir itu menebar aib. Nasihat itu adalah engkau nasihati antara kamu dan dia saja secara pribadi. Adapun engkau nasihati depan orang, itu namanya kamu menebar aib. Nasihati baik-baik antara kita dan dia saja, selesai. Nah ini akhi azakumullah, ya. Jadi ingat, memberikan nasihat itu semua dengan etika-etika yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai niat kita ingin mengingkari kemungkaran malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Hati-hati. Ya, sebab kata Ibnu Qayyim, apabila pengingkaran kita kepada kemungkaran itu malah menimbulkan mungkar yang lebih besar, maka mengingkari kemungkaran di saat itu haram hukumnya, nggak boleh. Semua harus dipertimbangkan dengan baik. Iya. Ustadz, ada saudara-saudara kita katanya kalau berguru itu sebaiknya yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Karena orang yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah itu tidak diragukan lagi kebaikannya, Ustadz. Mohon tanggapan. Akhi, apakah ada hadis dari Al-Quran, ada dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa orang yang mimpi bertemu Rasulullah artinya dia calon penghuni surga? Tidak ada. Tidak ada satupun keterangan dari Al-Quran dan hadis yang mengatakan bahwa siapa yang bermimpi bertemu Rasulullah dia berarti pasti orang baik dan masuk surga. Tidak ada. Bahkan kata para ulama, mimpinya kita bertemu dengan Rasulullah bisa jadi ujian. Iya. Maka dari itu hati-hati ya akhi azakumullah wa iyyakum. Kalau ada orang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, tapi ilmunya nggak berhak untuk diambil ilmunya, tetap nggak boleh. Yang dianggap itu bukan masalah mimpi dengan ketemu Rasul, tapi yang dianggap itu dia ahlinya bukan. Ya, untuk diambil keilmuannya ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini makanya ya parameter bahwasanya guru yang hendaknya kita ambil ilmunya itu adalah yang pernah mimpi ketemu Rasulullah. Ini parameter dari mana dalilnya gitu kan. Kita masalahnya masalah ngomong masalah agama ini, Pak. Sedangkan agama ini milik siapa? Milik Allah. Jangan sampai kita ngomong masalah agama tanpa ada dalil dari syariat ini. Ya. Bagaimana memahami hadis tentang orang yang selalu beramal kebaikan namun takdir menentukan dia masuk neraka? Hadisnya riwayat Bukhari dari hadis Ibnu Mas'ud.
Kata Rasulullah SAW begini, "Walladzi nafsi biyadih, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha." Sesungguhnya di antara kalian ada yang selalu beramal ahli surga, sehingga jarak ia dengan surga tinggal sehasta. Tapi kemudian takdir berbicara lain. Ia pun beramal dengan amalan penduduk api neraka. Ia pun masuk ke dalam api neraka. Namun Pak, untuk memahami hadis ini kita harus melihat dalil lain. Itu yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Di situ ada tambahan yang menjelaskan kepada kita. Yaitu kata Rasulullah, "Innar rajul la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdu linnas ya sittina sanah wa huwa min ahlin nar." Seseorang ada yang beramal dengan amalan penduduk surga 60 tahun lamanya. Di situ ada tambahan fima yabdu linnas, sebatas yang tampak kepada manusia. Dan ia termasuk penduduk api neraka. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika mensyarah hadis yang keempat tersebut, kata-kata fima yabdu linnas ini memberikan kepada kita isyarat bahwa ketika ia beramal soleh ini ada sesuatu di hatinya. Ya, sebab Rasulullah mengatakan di situ, ia beramal amalan penduduk surga 60 tahun lamanya, sebatas yang tampak kepada manusia. Fima yabdu linnas. Berarti ada sesuatu yang tidak tampak ini ya Pak. Apa itu? Bisa jadi ketidakikhlasan dia. Dia rupanya beramal karena ingin disebut orang soleh. Bisa jadi tertipu dengan banyaknya amal sehingga ia merasa ujub, lalu ia pun menganggap remeh maksiat. Bisa jadi di hadapan manusia dia baik, tapi ketika sendirian dia makhluk yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua memungkinkan, akhi. Adapun orang yang Allah tahu kejujuran hatinya dan dia bersungguh-sungguh beramal saleh dan menginginkan surga, gak mungkin tiba-tiba Allah sesatkan, gak mungkin. Iya. Semua pasti ada sebabnya ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Minta penjelasan singkat, ketika pintu debat dibuka akan ditutup pintu beramal. Maksudnya, orang yang suka berdebat, biasanya sih amalnya juga kurang, Pak. Kenapa hal itu bisa menyebabkan demikian? Karena kata para ulama, debat itu bisa mengeraskan hati. Sering berdebat. Akhirnya hati kita jadi keras. Akhirnya kita hanya berbangga dengan kemenangan dalam debat. Akhirnya kita ingin dilihat orang bahwa kita hebat nih. Yang seperti ini pasti Allah akan jadikan dia susah untuk beramal saleh. Iya. Bagaimana sikap kita terhadap ada orang yang mengaku di atas manhaj salaf, tapi kok senangnya mentahdir saudara-saudaranya? Bahkan pula mentahdir ustadz-ustadznya yang di belakangnya, jika pendapatnya berbeda dengan pendapat ustadz tersebut. Nah inilah ya akhi fenomena di zaman sekarang. Iya. Gulu, bersikap berlebih-lebihan dalam mentahdzir, sehingga dia anggap bahwasannya tanda dakwah yang benar itu isinya tahdzir. Kalau enggak tahdzir berarti bukan dakwah yang hak. Ini salah fatal pemahaman seperti ini, akhi. Tahdzir itu kalau dibutuhkan ya enggak apa-apa, ini pertama. Yang kedua, ya, tahdzir itu dalam perkara yang memang orang tersebut sangat berbahaya untuk umat. Yang ketiga, bahwa memang bukti-buktinya pun akurat bahwa memang ia telah sesat. Adapun kalau itu masalah ijtihadi yang tidak ada nasnya, tidak boleh saling tahdzir masalah seperti itu ya. Itu kadang kan yang mereka suka mentahdzir itu masalah sebetulnya masalah-masalah yang tidak ada nas yang sharih dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya sama sekali.
Maka berhati-hatilah ya. Jangan sampai kita jatuh kepada gulu. Karena Rasulullah sabda iyyakum wal ghulu fa innal ghulu ahlaka man kana qablakum. Jauhi oleh kalian bersikap gulu berlebih-lebihan. Karena sikap gulu itu membinasakan orang-orang sebelum kamu. Bagaimana dengan alasan saudara-saudara kita yang apabila diajak pergi ke kajian, mereka beralasan lain kali aja, kan bisa lewat TV atau lain-lain. Ya, mungkin orang ini pertama kurang Pak semangat menuntut ilmunya. Berarti orang ini harus dikasih motivasi. Ya, kenapa sih kalau saya ajak dia itu ngomongnya nanti aja, lain kali dan yang lainnya. Ya, kita harus pertama memberikan udzur dulu. Oh mungkin dia lagi sibuk, satu. Tapi ini udah berulang kali Ustadz. Dan saya lihat dia juga sebetulnya nggak sibuk-sibuk amat sih. Tapi kalau diajak ngaji kok gimana gitu ya, lain kali mulu. Oh kalau gitu antum harus bisa memberikan motivasi yang baik kepada dia. Iya. Kita katakan kepada dia, akhi, ke taman surga yuk. Ya. Karena Rasulullah kata Ibnu Mas'ud, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah di situ. Ketika Ibnu Mas'ud ditanya, "Apa itu taman surga, Ibnu Mas'ud?" Kata Ibnu Mas'ud, "Hilaqul fiqh, halaqah ilmu." Ternyata itu taman-taman apa? Surga. Berikan motivasi kepada dia. Akhi, memang di televisi bagus, tapi alangkah lebih bagusnya jika kita mendatangi langsung, akhi. Karena Rasulullah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka apa? Ketenangan, akan dilingkupi oleh rahmat Allah, dan malaikat akan mengelilinginya, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Tuh lihat akhi, betapa agungnya kita datang ke majlis ta'lim, majlis yang di situ Masya Allah para malaikat turun. Majlis yang di situ para malaikat yang mengelilingi, bahkan rahmat Allah pun menghampiri kita. Apa kamu tidak ingin mendapatkan keutamaan besar seperti itu ya akhi? Kasih motivasi ya, masih motivasi. Ya. Lebih baik yang mana Ustadz? Kajian tabligh akbar atau kajian rutin? Tentunya Pak, kajian rutin itu lebih bagus karena lebih mentaksil, mengokohkan keilmuan kita. Iya. Adapun tabligh akbar ya kita tetap datang untuk istifadah mengambil ilmu dari ustadz tersebut. Iya. Bolehkah berzikir dalam keadaan aurat terbuka? Karena kadang-kadang saya berzikir ketika ingin tidur dalam keadaan tidak memakai babu. Apa itu? Pakaian bagian atas. Kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW ia berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Maka kalau memang aurat terbuka, itu di tempat di kamar tertutup, nggak ada yang lihat, ya kita berzikir ya silahkan aja, nggak masalah kok. Ya. Tadi Ustadz menjelaskan upaya menghindari dampak globalisasi melalui diri sendiri. Yang saya tanyakan, apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin dalam mengurangi dampak globalisasi negatif tersebut? Saya berpikir Pak, daripada mikirin pemimpin, mendingan diri kita sendiri dulu. Iya. Iya betul Pak, karena kan Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Nah, pelihara diri kamu dulu dan keluarga kamu kan gitu.
Allah juga berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri dulu. Berarti perubahan harus dimulai dari kita dulu sendiri. Jelas pemimpin punya peran yang besar dalam masalah seperti ini. Cuma masalahnya kan ya kalau kita mengharapin supaya pemimpin bisa bersikap seperti itu sementara misalnya pemimpinnya nggak begitu, capek jadinya mikirinnya, Pak. Yang penting sekarang kita sudah belum selamat itu. Yang penting kita sudah belum menyelamatkan diri dari fitnah. Kita berusaha untuk mengajak saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita. Tentu para ulama punya kewajiban untuk mendakwahi manusia, mengingatkan mereka supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ingin bertanya, tadi ada kata-kata jangan paling benar sendiri kamu. Tapi bagaimana jika perkataan itu yang dilontarkan oleh orang tua sendiri, Ustadz? Kita sebagai anak harus bersikap seperti apa, Ustadz? Berdiam saja atau seperti apa? Bila memang kalau kita bantah atau kita timpali menyebabkan malah mudarat yang lebih besar, ya malah berantem sama orang tua, ya nggak apa-apa, kita diam aja. Tapi kalau kita bisa bantah dengan cara yang lebih baik, yang lebih bagus, dengan lemah lembut, dengan ilmiah, dalil, hujah, perkataan para ulama kita sampaikan. Saya bukannya mau mengatakan merasa paling benar, Bu, tapi saya ada dalilnya. Ini silahkan lihat, ini bukunya, bacalah. Iya. Seperti itu, coba kita berusaha ya, supaya orang tua kita tahu bahwa kita ini nggak ngasal dalam beragama gitu loh. Kita punya hujah, punya dalil, ya. Kita melakukan ini ada alasannya kok, jelas, argumennya jelas, kuat. Cuman kan harus disampaikan dengan cara lemah lembut, apalagi itu orang tua kita. Bagaimana dengan ustadz yang berdakwah kadang-kadang dia bisa melihat situasi dan tempatnya. Contoh mendakwahi orang yang awam tentang sunnah sudah mengatakan bid'ah dan kafir. Yang mana akhirnya yang didakwahi malah tidak mau lagi datang. Dan ada yang tidak mau lagi sholat 5 waktu di masjid yang biasanya dia sholat. Iya memang Pak, seorang da'i itu harus betul-betul bisa memahami situasi dan kondisi. Jangan sampai ucapan-ucapan yang sifatnya global itu diucapkan di depan orang awam. Jangan. Makanya kan kata para ulama, letakkanlah ilmu itu pada tempatnya. Ya. Kalau kita di hadapan orang yang awam, berarti kita harus berbicara sedetail mungkin dan berusaha memahamkan maksud kita apa. Iya. Makanya apa kata Ali bin Abi Thalib? Haditsun nas bima ya'rifun. Aturidu an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan pengetahuan mereka. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara kamu itu? Tentu tidak kan? Tidak mengapa kita tidak menyampaikan sebagian ilmu bila memang dikhawatirkan akan timbul fitnah yang lebih besar. Ini dia Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Hai Mu'adz, tahukah kamu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, hak Allah atas hamba, hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Bolehkah aku sampaikan ini kepada manusia? Kata Rasulullah, idzan yattakilu, jangan. Khawatir mereka ya lebih mengandalkan la ilaha illallah tapi enggak mau beramal. Lihat, menunda penyampaian ilmu karena takut khawatir ya
khawatir akan muncul mudarat yang lebih besar, nggak apa-apa. Nggak setiap pertanyaan harus dijawab, Pak. Kalau kita misalnya ada, terkadang ya sebagian ikhwan tuh sengaja banget gitu loh, Pak. Ya mungkin niat dia pengen nih, ya biar mereka tahu sekalian bahwa itu bid'ah misalnya gitu ya. Akhirnya tanyain tuh. Sementara si Ustadz tahu nih kondisinya orang-orang yang awam, yang belum paham. Tidak salah kalau dia jawab, nanti jawabannya ditunda aja. Tidak salah kalau memang dia menganggap tidak tepat untuk menjawab di tempat itu. Karena audiennya belum siap untuk menerima ilmu seperti itu ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya terkadang ya sebuah kesalahan. Pernah kan saya terjadi itu di Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu itu, Pak, syiriknya kan luar biasa, Pak ya. Pelabuhan Ratu itu sampai ada namanya acara kepala kerbau tuh buat Nyi Roro Kidul itu, Pak. Sampai ada itu. Ya, kita coba mulai dakwah di sana, alhamdulillah dikit-dikit sampai diperbolehkan di masjid Pemda yang besar, alhamdulillah. Bahkan MUI-nya juga memberikan sambutan di sana, alhamdulillah. Ya, terus kita rutin bergantian dengan ada satu ustadz. Tapi kemudian mereka undang seorang ustadz yang kita tahu dia orangnya keras gitu kan. Padahal kita udah bilang jangan dulu gitu kan. Yes, diundang juga. Iya, yang hadir di situ sengaja diundang tokoh-tokoh agama lagi kan. Pertanyaannya ngeri, Pak. Apa hukum ini? Apa hukum ini? Apa hukum ini? Ya, ustadz itu dengan gampang bid'ah, nggak boleh, syirik, bid'ah, syirik, bid'ah, dah selesai. Ustadz itu pulanglah. Sore harinya ketua DKM jadi pukulin, jebot, terus dakwah kita dilarang, nggak boleh lagi. Selesai. The end. Kan siapa yang salah coba? Seharusnya seorang ustadz bisa membaca situasi. Ya. Ini yang kita hadapi adalah sebuah masyarakat yang masih sangat awam. Harus difahamkan dulu dikit-dikit. Tidak bisa dakwah itu langsung jedar-jedor, tidak bisa, Mas. Kita harus fahamkan sedikit demi sedikit. Apa itu syirik? Apa itu ya ittiba sunnah? Apa itu Masya Allah? Nah inilah yang akhi penting. Kita berdakwah itu harus ada apa sih Pak? Tadarruj, bertahap. Tidak bisa. Audien yang kita hadapi siapa? Harus kita bedakan. Antara yang memang sudah betul-betul ngaji, sudah paham, dengan orang-orang yang sangat awam. Sehingga pada waktu itu tidak menjadi fitnah. Ya. Betul, yang dia ucapkan hak, betul. Tapi masalahnya Pak malah menimbulkan fitnah dan membuat orang lari, itu bisa lebih berabe, Pak. Akhirnya mudaratnya lebih besar. Jangan seperti itu, akhi azakumullah wa iyyakum. Apalagi yang namanya media yang didengar oleh masyarakat umum, harus lebih berhati-hati lagi. Ya. Terkadang kita tidak bisa menggunakan kata bid'ah dulu. Ya, di media yang umum itu. Karena kan yang namanya bid'ah itu kan seakan-akan apa ya, Pak? Horor banget gitu loh, Pak. Bid'ah, waduh. Ya. Akhirnya kita disebut pengadilan akhirat katanya. Nah itu tidak bisa, mungkin kita bisa jelaskan. Kita harus jelaskan dulu sedikit-sedikit. Karena supaya si awam ini bertingkat dulu keilmuannya. Faham dulu deh perkara yang dasar-dasar dulu. Dia mau mencintai Allah dan Rasulnya dulu. Dia mau kenal sunnah dulu, apa sunnah. Ya, ini seorang ustadz itu harus pandai melihat audien itu. Makanya ketika Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, "Hai Mu'adz, kamu akan pergi ke Yaman dan kamu di sana akan bertemu dengan ahli kitab." Ya, lihat Rasulullah mengatakan kata Rasulullah, "Hai Mu'adz, audien yang akan kamu hadapi adalah ahli kitab, hai Mu'adz." Berarti di sini seorang ustadz harus tahu audiennya siapa, bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus berbicara. Ya, kata para ulama tidak setiap ilmu yang kita ketahui bisa kita sampaikan kepada setiap orang, enggak.
Nggak bisa. Tidak setiap ilmu yang kita ketahui bisa kita sampaikan kepada siapa? Kepada setiap orang. Tidak, Pak. Ya, ada waktu-waktunya insya Allah. Ada yang menyarankan bahwa belajar agama itu harus dengan ustadz atau guru yang bersanad dan nyambung ke Nabi. Maksudnya apa? Apakah maksudnya bahwa sanad adalah jaminan bahwa ustadz itu pasti benar? Kalau begitu, Pak, mengapa para ulama dahulu banyak menolak periwayatan orang-orang yang bersanad? Ini dia Amr bin Ubaid, seorang perawi hadis, dan dia punya sanad ke Rasulullah SAW. Tapi pemikirannya apa? Qadariyah. Dia menolak takdir. Katanya takdir tidak ada. Padahal dia seorang ahli hadis, jadi seorang yang punya sanad kepada Rasulullah SAW. Tapi hadisnya didhaifkan dan para ulama melarang mengambil ilmu dari dia karena pemikirannya yang menyesatkan. Iya. Jadi masalah seseorang itu punya sanad atau tidak punya sanad itu tidak menjamin dia benar apa enggak. Bapak tahu seorang perawi hadis yang dia itu dipakai oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, namanya Imran bin Hattan. Imran bin Hattan ini thiqah, Pak. Tapi dia punya pemikiran khawarij. Pemikirannya apa? Khawarij. Khawarij itu mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Dia punya sanad, punya. Apakah itu berarti sanad itu mensucikan pemikiran seseorang? Belum tentu. Ini dia Aban bin Taghlib. Aban bin Taghlib. Apa kata Imam Adz-Dzahabi tentang Aban bin Taghlib? Syi'iyun ghal. Dia Syiah yang ekstrim, yang ghalin. Lakinnahu saduq, tapi ia jujur. Falana riwayatuhu alaihi bid'atuhu. Untuk kita riwayatnya buat dia kebid'ahannya. Dia punya sanad, tapi ternyata pemikirannya Syiah. Jadi orang yang menganggap bahwa seakan-akan bersanad itu adalah menunjukkan bahwa orang itu lurus atau tidaknya, itu bukan parameter sama sekali. Orang yang belajar ilmu hadis pasti dia akan paham itu insyaallah. Iya. Di zaman sekarang itu, Pak, sanad hadis itu bukan syarat. Karena di zaman sekarang itu, Pak, bukan asro riwayah, bukan zaman pemeriksaan sanad, bukan. Bapak tahu Pak, sanad hadis itu berhenti pemeriksaannya di abad ke-5 Hijriah. Setelah 5 Hijriah, 6, 7, 8 tidak lagi diperiksa. Apalagi di zaman sekarang. Sanad di zaman sekarang itu kata para ulama hanya untuk melestarikan saja. Bukan untuk diperiksa, tidak. Yang kita periksa ya udah langsung dari kitab Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Dari kitab-kitab para ulama. Itu yang kita periksa. Maka dari itu orang yang mengatakan bahwa guru itu harus punya sanad, itu ucapan ulama siapa? Dan sanad itu bukan penjamin bahwa dia tidak akan sesat. Belum tentu ya, akhi, azakumullah wa iyyakum. Apakah dikatakan penuntut ilmu, Ustadz, kalau mencari ilmunya cuma lewat radio, TV saja? Akhi, kalau dia lewat radio dan TV karena memang di daerahnya susah ustadz, ya gimana lagi? Dia disebut penuntut ilmu. Tapi kalau misalnya dia di kotanya banyak ustadz, akhirnya nggak mau datang ke majlis ta'lim ustadz, hanya mengandalkan yang ada di TV, kita katakan dia penuntut ilmu yang malas. Berarti dia tidak ada kesungguhan untuk mencari ilmu. Kalau orang sungguh-sungguh itu bukan hanya dari TV, semua fasilitas dia gunakan. Maka datangi majlis ta'lim, duduk
Ambil ilmu orang-orang yang memang telah Allah berikan, Allah anugerahkan kepada mereka kekuatan dalam keilmuan. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Habis salat duha selalu saya bertasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali atau lebih setiap apakah itu disunnahkan? Yang sunnah yang disebutkan dalam hadis yang hasan insyaallah atau sahih, Rasulullah SAW setelah salat duha mengucapkan Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Itu yang Rasulullah ucapkan. Ya. Dalam hadis yang dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, beliau Rasulullah apabila telah selesai salat 2 rakaat duha, beliau mengucapkan Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali, Pak? 100 kali. Iya.